Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Jumpa kembali bersama ibu di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi mobilitas sosial. Di bab 2 kali ini, kita akan belajar bersama-sama di bidang ilmu pengetahuan IPS, ranah bidang studi sosiologi. Anak-anak, materi sebelumnya kita telah belajar mengenal negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan mulai membahas apa itu mobilitas sosial. Silahkan disimak baik-baik. Pertama, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar. 3.2 menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Lalu, menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya, serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning yang dipadukan dengan metode tanya-jawab dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dengan tepat. 2. Menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dengan benar. 3. Menyusun hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dengan benar. Keempat, menyajikan hasil analisis interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap interaksi sosial dengan santun dan percaya diri. Selanjutnya, ini akan kita pakai pada pertemuan kali ini. Ibu akan menggunakan model PBL dengan pendekatan saintifik. Nantinya kalian akan menggunakan metode diskusi, ada tugas, serta tanya jawab. Nah, apa sih PBL ini? Problem-based learning adalah metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, ini yang kita akan pakai teknik penilaiannya. Yang pertama, sikap ya. Guru menilai sikap siswa selama proses pembelajaran. Lalu kedua, pengetahuan tentu saja. Dan yang ketiga berupa keterampilan. Pada kesempatan kali ini, untuk bab 2, selain menggunakan metode PBL, nanti pun penilaiannya menggunakan penugasan, diskusi kelompok, presentasi secara berkelompok, dan soal-soal evaluasinya. Nah, ini nanti Ibu akan memberikan lembar penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Masing-masing nanti ada rubrik penilaiannya, ya. Selanjutnya materinya akan kita buat peta konsepnya seperti ini anak-anak ya. Pertama, materi mobilitas sosial. Ada berupa pengertian dari mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, contoh mobilitas sosial yang naik dan turun. Nah, ini kita udah mulai ke materi ya. Dimulai dari materi pengertian mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan lain, atau seseorang yang berubah kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, seperti menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa berubah kedudukannya. Kita bisa lihat ya dalam gambar ya. Yang sebelah kiri gambar warna hijau seorang siswa atau pelajar berubah menjadi seorang karyawan. Next.
Bentuk-bentuk mobilitas sosial. A. Mobilitas vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lainnya yang tidak sederajat. Ada dua mobilitas vertikal, yaitu social climbing atau berpindah ke tingkat yang lebih tinggi dan social sinking atau berpindah ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, seorang siswa yang terpilih menjadi ketua OSIS atau social climbing, ya, naik, dan kepala sekolah yang menjadi guru biasa atau turun. Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas horizontal, yakni perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang. Contohnya, seorang guru yang pindah tugas ke sekolah lain. Next, bentuk-bentuk mobilitas sosial horizontal. Ada dua ya anak-anak ya. Yang pertama, mobilitas antar wilayah, dan yang kedua, mobilitas antar generasi. Baik, kita akan bahas yang pertama, yakni mobilitas antar wilayah. Yang pertama, adanya proses perpindahan status seseorang atau kelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain. Yang kedua, contohnya adalah seorang buruh tani di musim paceklik pindah menjadi buruh bangunan. Lalu, dalam peta konsep ya terlihat jelas ada dua mobilitas antar generasi. Yang pertama, mobilitas intergenerasi, yakni perpindahan status atau kedudukan di antara beberapa generasi. Dan yang kedua, mobilitas intragenerasi, yakni perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Nah, ini dia ya contoh-contohnya untuk yang intragenerasi. Dery dan Doni adalah kakak adik yang bekerja pada perusahaan yang sama. Dery sebagai direksi, sedangkan Doni sebagai seorang karyawan biasa. Yang kedua, contoh dari mobilitas antar generasi. Contohnya, adanya kenaikan status sosial dari generasi kakek hingga generasi cucu. Nah, anak-anak, kamu dapat melihat, kamu juga dapat menyimak cuplikan cerita di bawah ini atau cerita yang Ibu tayangkan itu ada dalam buku paket kalian. Silakan kalian baca baik-baik dengan seksama, lalu nanti kalian bisa merumuskan masalah dari cerita ini. Ini cerita penggalan dari kesuksesan Pak Masud ya. Lalu kita lihat lanjutnya. Ini yang akan kalian buat ya dari cerita tadi, kalian dapat merumuskan masalah. Ya, yang pertama, apa yang menyebabkan Pak Masud dapat sukses? Kedua, hal apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi orang yang sukses? Dan yang ketiga, apa kisah Pak Masud ini termasuk ke dalam mobilitas sosial? Nah, cerita dari Pak Masud ini nanti kita akan cari pemecahan masalahnya ya dalam PBL nanti Ibu akan berikan lembar kerjanya ya. Nah, yang kedua, kamu nanti Ibu berikan link dari channel YouTube ya Tom Cliffle ini tentang kisahnya Pak Marco C. Alvino, seorang pengusaha sukses owner Fantastic Sweet Corn. Dia berjuang ya dari mulai seorang pegawai atau karyawan swasta sebagai seorang security dan sekarang telah berhasil sukses mempunyai 500 gerobak Jasuke. Jadi kamu nanti bisa lihat tayangan video YouTube-nya, nanti kamu bisa membuat beberapa rumusan masalahnya dan menjawab pertanyaan dari Ibu dalam bentuk lembar kerja. Nah, anak-anak, setelah kalian simak dua lembar kerja tadi yang Ibu telah berikan, kalian bentuklah kelompok dengan cara berdiskusi menggunakan LKPD-nya yang telah Ibu bagikan. Dan nantinya kita akan bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi proses penilaian masalahnya ya. Nanti berupa refleksi atau evaluasi terhadap proses penyelesaian masalah yang akan kalian lakukan dan yang telah kalian lakukan. Setelah itu kita akan ada proses refleksi ya.
Ibu nanti akan memberikan pertanyaan, bagian mana yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan atau tantangan apa yang kamu hadapi dalam proses pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, Ibu rasa cukup sekian pada bab 2 ini. Nanti lebihnya kita akan bersama-sama dalam kelas membahas materi dalam bab 2. Ibu harap kamu dapat mengambil beberapa ilmu yang Ibu telah berikan kepada kalian kali ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.